Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Hubungan Kantor Pusat dan Cabang. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Imam Syikohar dengan NIM 18620088 dan rekan saya Nika Asria dengan NIM 18620048. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, masalah-masalah khusus antara pusat dan cabang dengan poin pengiriman atau transfer uang antar cabang dan pengiriman barang-barang antar cabang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dan yang kedua adalah laporan keuangan gabungan dengan poin laporan rugi laba gabungan, laporan laba yang ditahan, dan laporan neraca gabungan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Asria dengan NIM 1862048. Di sini saya akan membahas materi mengenai persoalan-persoalan khusus antara kantor pusat dan juga kantor cabang, bagian 2. Jadi dalam persoalan-persoalan khusus ini biasanya terjadi dalam sistem desentralisasi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Persoalan tersebut antara lain yang pertama yaitu pengiriman uang antar cabang. Yang kedua ada juga pengiriman barang antar cabang. Kemudian ada pengiriman barang yang dinota di atas harga pokoknya. Dan yang ketiga tersebut diotorisasi oleh kantor pusat. Jadi di mana sistem desentralisasi ini yang wewenangnya dipegang oleh kantor pusat. Apakah kantor cabang itu mengirimkan barang atau tidak, itu tergantung dari wewenang dari kantor pusat. Jadi yang pertama yaitu pengiriman uang antar cabang atau biasa disebut interbranch transfer of cash. Jadi pengiriman uang antar cabang ini terjadi jika suatu perusahaan memiliki cabang lebih dari satu dan pengiriman itu diotorisasi oleh. Mari kita lihat pada contoh berikut yaitu mengenai pengiriman uang antar cabang. Jadi suatu perusahaan berkantor pusat di Yogyakarta memerintahkan kepada cabang pertama yang berada di Bandung untuk mengirimkan uang sebesar 100.000 kepada cabang yang kedua yang berada di Semarang. Maka dapat kita jurnal yang pertama yaitu rekening koran kantor cabang Semarang yaitu didebet sebesar Rp100.000 dan juga rekening koran di kantor cabang Bandung sebesar Rp100.000. Dapat kita ketahui di sini bahwa di penjurnalan pada kantor cabang Semarang itu didebet sebesar 100.000. Mengapa didebet? Karena di situ kantor cabang Semarang itu menerima uang sebesar 100.000. Maka otomatis di kantor cabang Semarang itu memiliki penambahan kas sebesar 100.000 sehingga didebet. Karena ketika didebet maka cabang Semarang itu menerima atau bertambah nilai dari kasnya. Kemudian di kantor cabang Bandung itu sebaliknya. Kenapa dikredit? Yaitu karena dia mengirimkan uang. Dan pengiriman itu mengakibatkan kas berkurang di kantor cabang Bandung tersebut. Kemudian yaitu jurnal pencatatan pada buku kantor cabang Bandung. Yaitu pada buku-buku kantor cabang Bandung, keterangannya yaitu rekening koran kantor pusat yang didebet sebesar 100.000 dan juga kas dikredit sebesar 100.000. Maka ketika kantor cabang Bandung mengirimkan uang sebesar 100.000 maka otomatis kas ditaruh di kredit karena kas pada kantor cabang Bandung ini berkurang, maka dia 100.000 berada di kredit. Selanjutnya yaitu pengiriman uang antar cabang dengan jurnal pencatatan pada buku kantor cabang Semarang. Di sini kebalikan daripada kantor cabang Bandung di mana kasnya terdapat di kredit, maka jurnalnya itu sekarang kasnya dapat di debit karena kantor cabang Semarang ini menerima kas sebesar 100.000, maka kasnya harus kita debit sebesar 100.000 dan juga rekening koran kantor pusatnya
yang juga akan berkurang, maka dikredit sebesar 100.000. Persoalan-persoalan khusus yang terjadi antara kantor pusat dan cabang yang kedua yaitu pengiriman barang antar cabang atau yang biasa kita sebut dengan interbranch transfer of merchandise, di mana pengiriman barang antar cabang ini terdapat persoalan tersendiri, yaitu dalam hal perlakuan akuntansi terhadap biaya pengangkutan barang tersebut. Jadi intinya, jurnal-jurnalnya sama saja seperti pada pengiriman uang antar cabang, namun terdapat perbedaan dalam hal perlakuan pengakuan barang terhadap biaya angkut atau biaya ongkos dari harga barang tersebut. Berikut merupakan jurnal pencatatan pada buku-buku kantor pusat. Transaksi yang pertama yaitu pengiriman barang ke cabang Semarang dengan harga pokok sebesar Rp500.000 dan ongkos angkut sebesar Rp25.000 dan telah dibayar. Dapat kita jurnal yaitu rekening koran kantor cabang Semarang didebit seharga Rp525.000 dan pengiriman barang ke cabang Semarang dikredit sebesar Rp500.000 dan juga kas dikredit sebesar Rp25.000. Transaksi yang kedua yaitu kantor pusat memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang yang baru diterimanya itu seharga Rp500.000 dikirimkan ke cabang Bandung. Maka dapat kita jurnal yaitu pengiriman barang ke cabang Semarang didebit seharga Rp500.000, pengiriman barang ke cabang Bandung dikredit seharga Rp500.000, rekening koran kantor cabang Bandung didebit sebesar Rp570.000, selisih ongkos angkut barang antar cabang didebit sebesar Rp15.000, dan juga kantor cabang Semarang dikredit seharga Rp585.000. Berikut merupakan pencatatan pada buku-buku di kantor cabang Bandung. Transaksinya hanya satu, yang pertama penerimaan barang dari cabang Semarang atas perintah kantor pusat dengan harga Rp500.000 dan ongkos angkut normal dari Jogja ke Bandung sebesar Rp70.000. Maka di sini dapat kita jurnal yang pertama pengiriman barang dari kantor pusat sebesar Rp500.000 dan didebit karena dia bertambah. Kemudian yang kedua ongkos angkut barang masuk atau freight-in didebit sebesar Rp70.000 didebit, dan kemudian rekening koran kantor pusat dikredit sebesar Rp570.000. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Soalnya yaitu barang-barang yang harga pokoknya atau kos sebesar Rp500.000 dikirimkan oleh kantor pusat kepada cabangnya dengan harga yang dinaikkan 25% dari harga pokoknya atau sejumlah Rp625.000. Jadi Rp125.000 itu merupakan 25% dari Rp500.000. Maka di sini kita akan menemukan pencatatan pada buku-buku kantor pusat dan cabang sebagai berikut. Jadi transaksinya yaitu pengiriman barang ke cabang harga pokoknya yaitu Rp500.000 dan dinota di harga di atas harga pokoknya yaitu sebesar Rp625.000. Maka di sini terdapat dua buku yaitu di kantor pusat dan juga di kantor cabang. Yang pertama, buku-buku pada kantor pusat. Rekening koran kantor cabang didebit sebesar Rp625.000, kemudian pengiriman barang ke kantor cabang dikredit sebesar Rp500.000, dan kemudian cadangan kenaikan harga barang cabang itu dikredit sebesar Rp125.000. Kemudian buku-buku kantor cabang. Yang pertama, pengiriman barang dari kantor pusat itu didebit sebesar Rp625.000, dan yang terakhir rekening koran kantor pusat dikredit sebesar Rp625.000. Ini merupakan contoh yang terakhir dengan soal pengiriman barang seperti contoh di muka
dari harga pokok sebesar Rp500.000 dan harga nota untuk cabang sebesar Rp625.000 pada akhir periode kantor cabang melaporkan bahwa persediaan yang ada seharga hanya Rp400.000. Sedangkan laporan perhitungan rugi laba cabang menunjukkan laba bersihnya sebesar Rp50.000. Maka di sini kita akan mencari pencatatan pada buku-buku kantor pusat dan juga pada kantor cabang. Berikut merupakan jurnal pencatatan pada buku-buku kantor pusat dan juga pada kantor cabang. Berikut merupakan transaksi yang pertama, yaitu laporan perhitungan rugi laba menunjukkan laba bersih senilai Rp50.000. Maka di sini dapat kita jurnal pada buku kantor pusat, yaitu rekening koran kantor cabang kita debit senilai Rp50.000. Kemudian rugi laba kantor cabang kita kredit senilai Rp50.000. Kemudian pada buku kantor cabang, yaitu kebalikannya dari jurnal di kantor pusat, maka rugi labanya berada di debit sebesar Rp50.000 dan juga dikreditkan rekening koran kantor pusat senilai Rp50.000. Transaksi yang kedua yaitu jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian saldo cadangan kenaikan barang atau barang cabang dengan saldo persediaan barang-barang di kantor cabang dan koreksi terhadap laba cabang. Dengan jurnal pada kantor pusat, yaitu cadangan kenaikan harga barang atau harga barang-barang cadangan senilai Rp45.000 dan dikredit sebesar Rp45.000, yaitu rugi laba kantor cabang. Dan jurnal yang terakhir yaitu jurnal penutup, yaitu menutup rugi laba cabang ke rugi laba umum, yang terdapat pada buku-buku kantor pusat, yaitu rugi laba kantor cabang senilai Rp95.000 kita debit dan juga rugi labanya kita kredit senilai Rp95.000. Rp95.000 ini didapatkan dari jurnal yang ada di atas, yaitu Rp50.000 kita tambahkan dengan Rp45.000. Baik, sampai di sini penjelasan dari materi saya mengenai persoalan-persoalan khusus yang ada di kantor cabang. Jadi tadi telah saya jelaskan, yang pertama pengiriman uang antar cabang, yang kedua pengiriman barang antar cabang, yang ketiga pengiriman barang antar cabang yang dinota di atas harga pokok, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu dinota dengan tambahan persen tertentu dan dinota dengan harga jual eceran. Baik, sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imam Sikohar. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan gabungan apabila barang-barang cabang dinota di atas harga pokok. Untuk penyusunan laporan keuangan gabungan untuk barang yang dikirimkan antar cabang dicatat dengan harga pokoknya atau at cost relatif lebih mudah. Apabila barang-barang untuk cabang dinota dengan harga yang berbeda dari harga pokoknya, maka akan timbul persoalan-persoalan khusus di dalam penyusunan laporan keuangan gabungan. Persoalan-persoalan khusus tersebut yaitu persediaan akhir barang-barang pada neraca kantor cabang yang nilainya berbeda dari harga pokok sebenarnya harus dinyatakan kembali dalam nilai harga pokok yang sebenarnya. Jadi, nilai dari harga pokok harus ditulis atau dicatat kembali dalam catatan nilai harga pokok yang sebenarnya. Persediaan awal dan akhir barang-barang pada laporan perhitungan rugi laba cabang harus dinyatakan kembali dalam harga pokok yang sebenarnya. Dan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan gabungan, biasanya daftar jalur atau working papers dibuat atas dasar data neraca sisa dari pusat dan cabangnya. Jadi, untuk membuat penyusunan laporan keuangan gabungan harus menggunakan data neraca sisa dari pusat dan cabangnya.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh pembahasan soal, yaitu contoh 5. Perusahaan PT Arta di Jakarta mempunyai sebuah cabang di Medan. Terhadap barang-barang yang dikirim ke cabangnya, PT Arta membebankan harga barang-barang tersebut dengan 125% dari harga pokoknya. Di samping menerima barang-barang dari kantor pusat, cabang Medan diberi kebebasan pula untuk membeli barang lokal yang diperlukan. Dan di slide selanjutnya adalah neraca sisa PT Arta di Jakarta beserta cabangnya di Medan untuk periode akhir tahun buku tahun 1980. Selanjutnya, diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 1980, persediaan barang yang ada pada masing-masing pihak ialah: untuk kantor pusat Jakarta, harga pokok atau dibeli dari luar sebesar Rp320.000 dan harga nota atau dikirim dari pusat tidak ada, jadi jumlahnya sebesar Rp320.000 untuk kantor pusat Jakarta. Dan untuk kantor cabang Medan, harga pokok atau dibeli dari luar sebesar Rp40.000, harga nota atau dikirim dari pusat sebesar Rp80.000, jadi totalnya adalah Rp120.000 untuk kantor cabang Medan. Dan selanjutnya ini adalah gambaran daftar lajur penyesuaian laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabang PT Arta per 31 Desember tahun 1980. Atas dasar data yang tadi, maka daftar lajur dan laporan keuangan yang disusun dari daftar lajur tersebut dapat dilihat pada gambaran yang ada di slide ini. Saya akan menjelaskan untuk penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama, rekening-rekening neraca yang sifatnya timbal balik atau resiprokal dieliminasi dengan jurnal rekening koran kantor pusat sebesar Rp434.000, maka dieliminasi dengan rekening koran kantor cabang Medan sebesar Rp434.000. Dan yang kedua, saldo rekening rugi laba yang sifatnya timbal balik antara kantor pusat dan cabang dieliminasi dengan jurnal pengiriman barang-barang ke cabang Medan sebesar Rp192.000 dan cadangan kenaikan harga barang-barang cabang, yaitu 25% dikali Rp192.000, maka hasilnya Rp48.000. Pengiriman barang-barang dari kantor pusat menjadi Rp240.000. Yang ketiga, saldo awal rekening cadangan kenaikan harga barang-barang cabang pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1980 adalah sebesar Rp20.000. Kenaikan ini diperhitungkan atas saldo awal persediaan barang-barang yang masih ada di cabang Medan. Oleh karena itu, saldo kenaikan harga ini harus dieliminasi dengan jurnal cadangan kenaikan harga barang-barang cabang sebesar Rp20.000 dieliminasi dengan persediaan barang-barang per tanggal 1 Januari tahun 1980 sebesar Rp20.000. Dan yang keempat, persediaan akhir barang-barang yang ada di cabang yang asalnya dari kantor pusat, baik untuk kepentingan perhitungan rugi laba maupun neraca cabang, masih mengandung unsur kenaikan harga sebesar 25%. Barang-barang dari kantor pusat yang ada di cabang adalah sebesar harga nota, yaitu Rp80.000. Berhubung dengan itu, unsur kenaikan itu harus dieliminasi dengan jurnal persediaan barang-barang per 31 bulan Desember tahun 1980 atau laporan rugi laba sebesar Rp16.000 dieliminasi dengan persediaan barang-barang per 31 Desember tahun 1980 atau neraca atau 25/125 dikali Rp80.000 sama dengan Rp16.000. Untuk proses penutupan buku-buku baik di cabang dan kantor pusat
untuk pengiktisaran rekening rugi laba serta pemindahannya ke rekening kantor pusat maupun laba yang ditahan dilakukan seperti biasa. Adapun laporan perhitungan rugi laba gabungan, laporan laba yang ditahan dan neraca gabungan yang disusun dari daftar lajur tersebut adalah sebagai berikut. Dan ini adalah laporan rugi laba gabungan untuk kantor pusat dan cabang periode tahun buku 1980. Selanjutnya kita masuk ke laporan rugi laba gabungan PT Arta kantor pusat dan cabang periode tahun buku 1980. Untuk penjualan di sini ada senilai Rp1.700.000. Untuk harga pokok penjualan ada persediaan barang-barang per tanggal 1 Januari tahun 1980 sebesar Rp960.000. Untuk pembelian ada sebesar Rp980.000. Jadi totalnya ada Rp1.540.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang per tanggal 31 Desember tahun 1980 sebesar Rp424.000. Jadi totalnya adalah Rp1.116.000. Lalu biaya penjualan tadi yang sebesar Rp1.700.000 dikurangi dengan total harga pokok penjualan dikurangi dengan persediaan barang-barang per tanggal 31 Desember tahun 1980 yaitu sebesar Rp1.116.000. Maka laba kotor penjualan ada sebesar Rp584.000. Kemudian ada macam-macam biaya usaha sebesar Rp280.000. Maka laba bersihnya adalah laba kotor penjualan dikurangi dengan macam-macam biaya usaha. Jadi laba bersihnya adalah Rp304.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba yang ditahan PT Arta untuk kantor pusat dan cabang per tanggal 31 Desember tahun 1980. Saldo laba yang ditahan per tanggal 1 Januari tahun 1980 sebesar Rp146.000. Laba bersih tahun 1980 sebesar Rp304.000. Jadi totalnya adalah Rp450.000. Kemudian akan dikurangi dengan dividen yang dibagi sebesar Rp80.000. Jadi saldo laba yang ditahan per tanggal 31 Desember tahun 1980 adalah Rp370.000. Lalu kita masuk ke neraca gabungan kantor pusat dan cabang PT Arta per tanggal 31 Desember tahun 1980. Untuk di bagian aktiva ada kas sebesar Rp541.000, piutang dagang sebesar Rp430.000, persediaan barang-barang sebesar Rp424.000, aktiva tetap sebesar Rp210.000. Jadi totalnya adalah Rp1.605.000 yang kemudian akan dikurangi dengan akumulasi depresiasi yaitu sebesar Rp105.000. Maka total aktiva adalah Rp1.500.000. Kemudian di bagian pasiva ada hutang dagang sebesar Rp330.000, modal saham sebesar Rp800.000, dan laba yang ditahan sebesar Rp370.000. Jadi jumlah pasiva ada Rp1.500.000. Dan sampai di sinilah akhir video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang menyaksikan video kami. Untuk segala kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya Imam Sikohar dan Nika Asria mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.